Halo adik-adik, kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal tentang laju reaksi bagian 3. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan kalian akan dapat info jika ada video yang terbaru. Langsung saja, soal nomor 12. Diketahui data eksperimen dari reaksi A ditambah B menjadi zat hasil adalah sebagai berikut. Nilai A pada tabel adalah, sebelum mencari A, carilah orde X dan Y terlebih dahulu. Data percobaan nomor 4 ditutup terlebih dahulu, sebab tidak bisa digunakan untuk mencari orde X dan Y. V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. Untuk mencari orde X, dibandingkan dua percobaan yang konsentrasi B-nya sama, tetapi pada data tidak ada. Jadi, dilewati dulu. Untuk mencari orde Y, dibandingkan dua percobaan yang konsentrasi A-nya sama, yaitu percobaan 2 dan 3. Ingat, yang diketahui waktu reaksi. Jangan lupa dibalik. Jadi, T3 per T2 sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y percobaan 2 per K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y percobaan 3. 0,625 per 2,5 sama dengan K kali 0,2 pangkat X kali 0,1 pangkat Y per K kali 0,2 pangkat X kali 0,4 pangkat Y. 0,625 dan 2,5 dicoret, sama-sama dibagi 0,625, K dicoret, 0,2 pangkat X juga dicoret, didapat 1 per 4 sama dengan 0,1 per 0,4 dipangkatkan Y. 0,1 dan 0,4 dicoret, sama-sama dibagi 0,1, didapat 1 per 4 dipangkatkan 1 sama dengan 1 per 4 dipangkatkan Y. Y sama dengan 1. Setelah orde Y ketemu, orde X dicari dengan membandingkan dua percobaan secara acak dengan syarat konsentrasi A-nya tidak boleh sama. Saya pilih percobaan 1 dan 2. Ingat, waktunya dibalik sehingga didapat T2 per T1 sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y percobaan 1 per K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y percobaan 2. 2,5 per 5 sama dengan K kali 0,1 pangkat X kali 0,2 pangkat Y per K kali 0,2 pangkat X kali 0,1 pangkat Y. 2,5 dan 5 dicoret, sama-sama dibagi 2,5, K dicoret, nilai Y dimasukkan, didapat 1 per 2 sama dengan 0,1 per 0,2 dipangkatkan X kali 0,2 per 0,1 dipangkatkan 1. 0,1 dan 0,2 dicoret, sama-sama dibagi 0,1, 0,2 dan 0,1 dicoret, sama-sama dibagi 0,1, didapat 1 per 2 sama dengan 1 per 2 dipangkatkan X kali 2. 2-nya dipindah ruas, didapat 1 per 4 sama dengan 1 per 2 dipangkatkan X. 1 per 2 dipangkatkan 2 sama dengan 1 per 2 dipangkatkan X. X sama dengan 2. Setelah orde X dan Y ketemu,
Langsung saja dicari nilai A dengan membandingkan dua percobaan yang melibatkan percobaan nomor 4. Terserah dengan percobaan nomor berapa saja, hasilnya akan sama. Saya pakai percobaan nomor 1 dan 4. Ingat, waktunya dibalik. Jadi, T4 per T1 sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y percobaan 1 per K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y percobaan 4. A per 5 sama dengan K kali 0,1 pangkat X kali 0,2 pangkat Y per K kali 0,4 pangkat X kali 0,5 pangkat Y. K dicoret, nilai X dan Y dimasukkan, didapat A per 5 sama dengan 0,1 per 0,4 dipangkatkan 2 kali 0,2 per 0,5 dipangkatkan 1. 0,1 dan 0,4 dicoret, sama-sama dibagi 0,1. 0,2 dan 0,5 dicoret, sama-sama dibagi 0,1. Didapat A per 5 sama dengan 1 per 16 kali 2 per 5. 2 dan 16 dicoret, sama-sama dibagi 2. 5 dicoret, didapat A sama dengan 1 per 8 sama dengan 0,125. Jadi, nilai A adalah 0,125 menit. Soal nomor 13. Dari reaksi H2 ditambah I2 menghasilkan 2HI, diperoleh data sebagai berikut. Rumus laju reaksinya adalah V sama dengan K kali konsentrasi H2 pangkat X kali konsentrasi I2 pangkat Y. Soal ini tergolong agak sulit, sebab konsentrasi H2 dan konsentrasi I2 pada tabel nilainya berbeda semua. Padahal, untuk mencari orde X atau Y, harus dibandingkan dua percobaan yang konsentrasi H2 atau konsentrasi I2-nya sama. Nah, karena tidak ada yang sama, maka dicari dua pasang dari dua percobaan yang nantinya didapat orde X atau orde Y yang sama, sehingga bisa dicoret. Saya pilih percobaan 1 dan 2 dengan percobaan 2 dan 4. Nanti akan didapat orde Y. Langsung saja, V1 dibagi V2 per V2 dibagi V4 sama dengan K kali konsentrasi H2 pangkat X kali konsentrasi I2 pangkat Y percobaan 1 banding 2 per K kali konsentrasi H2 pangkat X kali konsentrasi I2 pangkat Y percobaan 2 banding 4. 2 dibagi 72 per 72 dibagi 128 sama dengan K kali 0,1 pangkat X kali 0,1 pangkat Y dibagi K kali 0,2 pangkat X kali 0,2 pangkat Y per K kali 0,2 pangkat X kali 0,3 pangkat Y dibagi K kali 0,4 pangkat X kali 0,2 pangkat Y. 2 dan 72 dicoret, sama-sama dibagi 2. 72 dan 128 dicoret, sama-sama dibagi 8. K dicoret. Selanjutnya, perhatikan 0,A per 0,B jika dikalikan 1 atau kali 10 per 10 sama dengan A per B. Jadi, secara cepat didapat 1 dibagi 36 per 9 dibagi 16 sama dengan 1 per 2 dipangkatkan X kali
1/3 dipangkatkan Y per 1/2 dipangkatkan X kali 3/2 dipangkatkan Y. 1/2 dipangkatkan X dicoret, sehingga didapat 1/36 kali 16/9 sama dengan 1/3 kali 2/3 dipangkatkan Y. 16 dan 36 dicoret, sama-sama dibagi 4, didapat 2/9 dipangkatkan 2 sama dengan 2/9 dipangkatkan Y. Y sama dengan 2. Setelah orde Y ketemu, orde X dicari dengan membandingkan dua percobaan secara acak, dengan syarat konsentrasi H2-nya tidak boleh sama. Saya pilih percobaan 1 dan 2. Jadi, V1 per V2 sama dengan K kali konsentrasi H2 pangkat X kali konsentrasi I2 pangkat Y percobaan 1 per K kali konsentrasi H2 pangkat X kali konsentrasi I2 pangkat Y percobaan 2. 2/72 sama dengan K kali 0,1 pangkat X kali 0,1 pangkat Y per K kali 0,2 pangkat X kali 0,3 pangkat Y. 2 dan 72 dicoret, sama-sama dibagi 2, K dicoret, nilai Y dimasukkan, didapat 1/36 sama dengan 1/2 dipangkatkan X kali 1/3 dipangkatkan 2. 1/36 sama dengan 1/2 dipangkatkan X kali 1/9. 36 dan 9 dicoret, sama-sama dibagi 9, didapat 1/2 dipangkatkan 2 sama dengan 1/2 dipangkatkan X. X sama dengan 2. Jadi, rumus laju reaksinya adalah V sama dengan K kali konsentrasi H2 pangkat 2 kali konsentrasi I2 pangkat 2. Soal nomor 14. Untuk reaksi A ditambah B menjadi AB, diperoleh data sebagai berikut. Jika konsentrasi A dinaikkan 2 kali, dan konsentrasi B tetap, laju reaksi menjadi 4 kali lebih besar. Jika konsentrasi A dan konsentrasi B masing-masing dinaikkan 3 kali, laju reaksi menjadi 27 kali lebih besar. Persamaan laju reaksi adalah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi B pangkat Y. Mula-mula, saya anggap kondisi pertama, dimisalkan V1 sama dengan V, konsentrasi A1 sama dengan A, konsentrasi B1 sama dengan B. Kondisi pertama ini dibuat sebagai patokan. Berikutnya, pada soal, jika konsentrasi A dinaikkan 2 kali dan konsentrasi B tetap, laju reaksi menjadi 4 kali lebih besar. Kondisi ini saya anggap kondisi kedua. Jadi, V2 sama dengan 4V, konsentrasi A2 sama dengan 2A, konsentrasi B2 sama dengan B. Selanjutnya, dibandingkan data pertama dan kedua, didapat V1 per V2 sama dengan K kali konsentrasi A1 pangkat X kali konsentrasi B1 pangkat Y per K kali konsentrasi A2 pangkat X kali konsentrasi B2 pangkat Y. V per 4V sama dengan K kali A pangkat X kali B pangkat Y per K kali 2A dipangkatkan X kali B pangkat Y. V dicoret, K dicoret, B pangkat Y juga dicoret,
didapat 1/4 sama dengan A per 2A dipangkatkan X. A dicoret, didapat 1/2 dipangkatkan 2 sama dengan 1/2 dipangkatkan X. X sama dengan 2. Berikutnya, pada soal, jika konsentrasi A dan konsentrasi B masing-masing dinaikkan 3 kali, laju reaksi menjadi 27 kali lebih besar. Kondisi ini saya anggap kondisi ketiga. Jadi, V3 sama dengan 27V, konsentrasi A3 sama dengan 3A, konsentrasi B3 sama dengan 3B. Selalu ingat, patokannya selalu terhadap kondisi pertama. Selanjutnya, dibandingkan data pertama dan ketiga, didapat V1 per V3 sama dengan K kali konsentrasi A1 pangkat X kali konsentrasi B1 pangkat Y per K kali konsentrasi A3 pangkat X kali konsentrasi B3 pangkat Y. V per 27V sama dengan K kali A pangkat X kali B pangkat Y per K kali 3A dipangkatkan X kali 3B dipangkatkan Y. V dicoret, K dicoret, nilai X dimasukkan, didapat 1/27 sama dengan A per 3A dipangkatkan 2 kali B per 3B dipangkatkan Y. A dicoret, B dicoret, didapat 1/27 sama dengan 1/9 kali 1/3 dipangkatkan Y. 27 dan 9 dicoret, sama-sama dibagi 9, didapat 1/3 dipangkatkan 1 sama dengan 1/3 dipangkatkan Y. Y sama dengan 1. Jadi, persamaan laju reaksi adalah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 2 kali konsentrasi B. Soal nomor 15. Laju reaksi N2 ditambah 3O2 menghasilkan 2NO3 adalah V sama dengan 100 kali konsentrasi N2 pangkat 2 kali konsentrasi O2 M per S. Jika 5 mol gas N2 dan 5 mol gas O2 direaksikan dalam wadah bervolume 10 liter, tentukan laju reaksi saat gas N2 tersisa 4 mol. Perhatikan reaksi N2 ditambah 3O2 menghasilkan 2NO3. Mula-mula N2 sebanyak 5 mol, O2 sebanyak 5 mol, dan NO3 belum terbentuk. Ingat, pada setimbang, mol per reaksi dikurangi dan mol hasil reaksi ditambah. Pada soal, gas N2 tersisa 4 mol. Jadi, mol N2 disetimbang atau S sebanyak 4 mol. Gas N2 mula-mula 5 mol dan setimbang 4 mol. Jadi, yang bereaksi sebanyak 1 mol. Selanjutnya, mol di bereaksi dicari dengan menggunakan perbandingan koefisien. Jadi, pada bereaksi atau B, mol O2 sama dengan 3/1 kali 1, sama dengan 3 mol. Mol NO3 sama dengan 2/1 kali 1, sama dengan 2 mol. Selanjutnya, pada setimbang atau S, mol O2 sama dengan 5-3 sama dengan 2 mol. Dan mol NO3 sama dengan 0 plus 2 sama dengan 2 mol. Nah, selanjutnya konsentrasi yang dimasukkan ke rumus laju reaksi adalah konsentrasi pereaksi pada bereaksi atau B. Jadi, konsentrasi N2 sama dengan
N per V sama dengan 1/10 sama dengan 0,1 M. Konsentrasi O2 sama dengan N per V sama dengan 3/10 sama dengan 0,3 M. Selanjutnya, langsung saja dimasukkan ke rumus laju reaksi yang diketahui pada soal, yaitu V sama dengan 100 kali konsentrasi N2 pangkat 2 kali konsentrasi O2 sama dengan 100 kali 0,1 pangkat 2 kali 0,3 sama dengan 100 kali 0,01 kali 0,3 sama dengan 0,3 M per S. Berikut ini latihan soal untuk kalian kerjakan sendiri. Jika ingin tahu benar atau salah, jawaban bisa ditulis di komen ya. Nah, akhirnya pembahasan soal bagian 3 sudah selesai. Semoga kalian paham dan mengerti ya. Bye.